Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat Renungan Malam Salam, sebelum kita istirahat malam, sejenak kita akan dikuatkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, dan kami bersyukur buat aktivitas kami sehari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kami, dan kiranya kami semakin percaya kepada Tuhan lewat segala berkat yang kami terima. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang diambil dari bacaan malam Almanak HKBP Selasa 30 September 2025 yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang pertama hingga 14 yang menjadi ayat pembimbing ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berserah, bukan pasrah. Selama kita masih ada, rasanya akan selalu saja muncul pesan khawatir tentang banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Pergumulan yang terjadi, jawaban dari Tuhan yang kita rasakan belum kita temukan, biasanya menjadi penyebab seseorang menjadi khawatir. Ayat renungan hari ini ditujukan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan di luar Israel, membuat kita bisa memahami mengapa mereka mengalami banyak pergumulan yang membuat mereka khawatir. Pergumulan yang datang bukan saja hanya karena mereka berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Mereka yang bukan orang percaya juga mengalami pergumulan datang disebabkan karena di dalam kehidupan sesama orang percaya pun ada suasana yang tidak nyaman terjadi di antara mereka. Saudaraku, melalui Rasul Petrus, Tuhan menyikapi semua pergumulan yang dihadapi umat Kristen pada waktu itu dan pada waktu sekarang, yaitu untuk kita yang mendengar firman-Nya, supaya menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Ia, yaitu Tuhan Yesus, yang memelihara kita saat rasa khawatir muncul di dalam kehidupan kita. Setiap kita harus memilih jalan mana yang harus kita ambil untuk menghadapi rasa khawatir itu. Ada dua jalan, yaitu berserah dan pasrah. Umumnya, yang dua itu menjadi pilihan yang harus kita tentukan dalam menghadapi kekhawatiran. Pasrah memang berkesan agak pasif, berpikir negatif, cenderung tidak mau berbuat apa-apa. Sedangkan kata berserah kepada Tuhan lebih positif daripada sekedar menyerah kepada keadaan. Berserah berarti turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Marilah kita mempercayakan kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang peduli dan setia dalam memelihara umat-Nya. Di tengah tantangan apapun, ubahlah kekhawatiranmu menjadi doa yang berserah penuh
pada pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah tertidur. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Tuhan membimbing kami supaya kami tidak khawatir dalam menjalani hidup ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu kami imani kapan saja dan dimanapun, supaya hidup kami tidak dilanda kekhawatiran. Sertai kami Bapa pada malam hari ini, berikan kekuatan kesehatan, agar pada hari besok kami bangkit dengan kesehatan dan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amang-inang semua jemaat HKBP Pekernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu pesta Kotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu pesta Kotilon. Pesta Kotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Kotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka, pesta Kotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Kotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Kotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Kotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Kotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Kotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna pesta Kotilon bukan sekadar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendukung pesta Kotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, orang Samanginang, jemaat HKBP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama,
Pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober, pukul 08 WIB, kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana, antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel, kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, Minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. Kepada masing-masing keluarga, sesuai dengan tema kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567 atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.